Islamnya itu paling sombong di dunia ya Islam Indonesia lah. Lihat si Egy Sujanda. Itu dia kan demo dia kemarin Pak, dibilang hell, go to hell Israel, sama yang di dia itu ibu-ibu itu lagi demo, itu lagi PA 212, itu lagi FPI. Jadi semoga kalian cepat dipanggil lah, di sisinya kesombongan kalian itu. Semoga cepat dipanggil Yang Maha Kuasa ya Pak. Iya Pak, sombong kali. Saya sudah berdoa juga ini selama 5 tahun supaya mereka di bumi hanguskan sama yang di atas. Karena Pak tertindas Pak kepada orang-orang yang baik. Ini kita coba berpikir bodoh saja. Jadi saya berpikir bodoh bahwa keputusan yang ada saat ini mungkin ini kebodohan yang normal Pak. Tanda bahwa kita memang masih bodoh, bangsa besar tetapi mayoritas ternyata bodoh. Dan apabila kebodohan yang normal ini tidak terjadi, kemungkinan besar kebodohan terparah akan terjadi kalau akhirnya Piala Dunia umur 20 tetap diadakan. Ini salah satu bukti MKC saja yang memang itu di penjara, dikasih makan tinja. Nah, apa yang akan terjadi ketika selama 3 minggu ada kesebelasan Israel ada di Indonesia? Bayangkan saja mungkin ada 1, 2, 3 orang yang paling bodoh sedunia yang ada di sini. Mereka lah akan mengacaukan hajatan Piala Dunia di Indonesia. Dan itu kemungkinan besar adalah hal yang terbodoh yang akan terjadi. Ada kerugian material Pak Sandiamar, apakah ini bisa diuruskan dengan urusan hukum? Pemerintah di sini, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada usaha rakyat. Bisa diputunkan atau minta ganti rugi. Putunkan aja seperti Ganjar itu misalnya, di sana diputunkan aja sama Koster itu. Nah, kalau apakah dia berbicara atas nama pribadinya, bukan atas nama saya pikir bukan atas nama pribadinya dia itu berbicara, pasti atas nama jabatannya sebagai gubernur. Putunkan ya, demikian juga si gubernur Bali. Itu penting dilakukan oleh rakyat, jangan diam, untuk pembelajaran. Anak bangsa. Salam Pak Paul. Shalom. Pak Paul, dunia di bumi hanguskan atau di banyak yang meninggal akibat COVID baru-baru ini kejadian. Indonesia bakalan banyak nanti meninggal itu karena kesombongannya Pak. Sombong kali orang ini Pak, sombong sekali. Lihat itu Islamnya itu paling sombong di dunia ya Islam Indonesia lah. Lihat si Egy Sujanda. Itu dia kan demo dia kemarin Pak, dibilang hell, go to hell Israel, sama yang di dia itu ibu-ibu itu lagi demo, itu lagi PA 212, itu lagi FPI. Jadi semoga kalian cepat dipanggil lah, di sisinya kesombongan kalian itu. Semoga cepat dipanggil Yang Maha Kuasa ya Pak. Iya Pak, sombong kali. Saya sudah berdoa juga ini selama 5 tahun supaya mereka di bumi hanguskan sama yang di atas. Karena Pak tertindas Pak kepada orang-orang yang baik. Tertindas Pak, karena ayat Alkitab juga mengatakan jangan temani duduk yang berzina. Orang-orang yang sombong ini pesantren aja dihamilin. Jadi kalau mereka nggak bertobat Pak, menyembah Tuhannya Israel, ya maaf Pak, ada satu lagi sebelum lupa saya Pak. Irian Jaya itu orang Israel juga Pak, tapi di Papua, tapi di bumi hanguskan orang ini, mana HAM mereka? Orang Papua emangnya nggak manusia? Bicara soal HAM, mana HAM-nya orang Papua yang kalian tindas?
puluhan tahun kalian tindas. Ada teman saya di situ, Pak. Teman dekat. Mereka menangis, Pak. Digital, teknologi, di avoid segala macam. Jadi kesombongan kalian membumi hanguskan orang Papua, menutup gereja. Semoga kalian cepat diterima di sisinya lah. Mereka. Terima kasih, Pak. Tenang. Jangan kalap. Jangan kalap. Oke. Kopi Kristi, silakan sambung. Ya. Shalom, Om Swastiastu, salam dari Bali. Swastiastu. Ya, saya tidak mewakili Pak Koster ya. Jadi yang pasti apapun yang sudah terjadi, ini adalah kebodohan yang nyata. Tetapi mungkin ini kita coba berpikir bodoh saja. Jadi saya berpikir bodoh bahwa keputusan yang ada saat ini mungkin ini kebodohan yang normal, Pak. Tanda bahwa kita memang masih bodoh, bangsa besar tetapi mayoritas ternyata bodoh. Dan apabila kebodohan yang normal ini tidak terjadi, kemungkinan besar kebodohan terparah akan terjadi kalau akhirnya Piala Dunia umur 20 tetap diadakan. Ini salah satu bukti MKC saja yang memang itu di penjara, dikasih makan tinja. Nah, apa yang akan terjadi ketika selama 3 minggu ada kesebelasan Israel ada di Indonesia? Bayangkan saja mungkin ada 1, 2, 3 orang yang paling bodoh sedunia yang ada di sini. Mereka lah akan mengacaukan hajatan Piala Dunia di Indonesia. Dan itu kemungkinan besar adalah hal yang terbodoh yang akan terjadi. Jadi secara bodoh saya berpikir bahwa biarlah kebodohan yang terjadi saat ini boleh menjadi titik awal sehingga tidak terjadi kebodohan yang paling bodoh nanti ketika memang Piala Dunia terjadi di Indonesia. Kenapa? Sekali lagi, mayoritas dan berdasarkan kitab sempurna bahwa Yahudi itu harus dibenci. Bayangin kalau mereka ikuti yang tertulis yang sudah sempurna, pasti Pak, 25 orang mungkin peserta kesebelasan Israel kemungkinan besar akan dihabisin. Kemungkinan besar karena kitab suci memerintahkan itu kepada negara yang mayoritas mengikuti ajaran itu. Jadi biarlah kebodohan yang wajar ini terjadi sehingga kebodohan yang paling bodoh itu tidak terjadi. Jadi menurut saya itu harus terjadi sehingga tidak sangat-sangat bodoh bangsa kita di mata dunia. Tapi biarlah kebodohan ini Indonesia menerima konsekuensi atas kebodohan yang sudah ada. Demikian pendapat saya, Pak Paul. Semoga Indonesia mulai pinter lagi. Jangan terus-terus jadi bodoh. Itu aja. Terima kasih. Boleh, Pak. Kalau pendapat boleh-boleh saja, Pak. Yang penting betul. jangan nanti ikut-ikutan gila, Pak. Ya, itu dia. Lanjut. Lebah madu. Lanjut. Ya, shalom. Ini saya mau tanya ke Pak Santiamer justru. Pak Santiamer ini kan yang menderita kerugian kan banyak ya. Vendor-vendor. Terus kalau saya dari segi pengusaha ya, ada beberapa pengusaha kayak semacam yang bikin kaos, yang bikin spanduk, yang bikin pernak-pernik untuk untuk acara, dan mereka yang udah siap bikin stand dan segala macam itu kan mereka udah ngemodal dulu Pak Santiamer. Mereka kan sekarang akhirnya tiba-tiba rugi. Nah, ini kan ada kerugian material Pak Santiamer. Apakah ini bisa diuruskan dengan urusan hukum? Apakah penyebab yang menjadi penyebab ini, misalkan orang-orang ini bisa dipidanakan seperti itu Pak Santiamer, karena ini menyangkutnya yang rugi itu kan nilainya besar dan yang mengalami kerugian itu banyak. Kalau contoh misalkan yang lain-lain, misalkan ada kasus-kasus yang lain, misalkan ada yang merugikan, kan biasanya ada kasus urusan pidana atau perdatanya gitu loh. Apakah yang seperti ini bisa bisa tuntut gitu loh?
Itu yang mau saya tanyakan Pak Sandiamar. Silakan, terima kasih. Ya, begini ya. Kalau kita berangkat dari pemahaman kewajiban atau tugas utama daripada pemerintah atau negara itu adalah melindungi rakyat, ya segenap bangsa itu. Nah, kalau kita berangkat dari situ, kemudian ada juga masalah peraturan-peraturan ya yang menyebabkan kerugian usaha karena sengaja. Ini kan sengaja ya, bukan tidak sengaja ini. Jadi pemerintah di sini, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada usaha rakyat. Bisa diputunkan atau minta ganti rugi. Putunkan aja seperti Ganjar itu misalnya di sana diputunkan aja sama Koster itu. Nah, kalau apakah dia berbicara atas nama pribadinya, bukan atas nama apa? Saya pikir bukan atas nama pribadinya dia berbicara, pasti atas nama jabatannya sebagai gubernur. Putunkan, ya. Demikian juga si gubernur Bali. Itu penting dilakukan oleh rakyat, jangan diam untuk pembelajaran. Ya, itu untuk pembelajaran. Soal menang atau kalah, diterima atau tidak itu lain soal. Tetapi kalau rakyat yang dirugikan ini ngotot, saya pikir tidak ada alasan untuk pemerintah untuk menolak. Karena ini bukan force majeure dan ini sengaja dilakukan gitu. Termasuk kepada orang-orang yang menuntut atau menolak kehadiran daripada Israel itu di Indonesia. Tuntut PBNU, tuntut, ya kan? Siapa lagi tuh? FPI tuntut. Kita mau lihat dulu sampai sejauh mana mereka bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya jangan seperti apa? Itu kan jangan seperti manusia yang tidak bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab dong. Anda berbuat begini, konsekuensinya ini, Anda harus bertanggung jawab. Kalau enggak, Anda ini bukan manusia namanya itu. Bisa. Nah, tinggal itu teman-teman pengusaha itu bersatu hati. Kalau bila perlu membentuk kelompok gitu ya. Kalaupun tidak membentuk kelompok, ada saja misalnya yang secara individu mencoba itu, wah jadi rame itu, pasti dibela mereka. Bisa itu Pak Owen. Bisa. Saya tambahin dikit Pak Sandiamar, bisa nggak? Iya Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,